Hari ini 2 Februari 2024, Gereja Semesta merayakan Pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 2, 22 sampai 32. Saya akan membacakan beberapa ayat dan kita akan menggali inspirasi kehidupan dari beberapa ayat dalam Injil hari ini. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lalu ketika tiba waktu penahiran mereka menurut hukum Taurat, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan, dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ada 2 inspirasi yang bisa kita gali dari ayat-ayat yang barusan kita baca bersama ini. Yang pertama adalah fakta bahwa ternyata hari ini 2 Februari adalah 40 hari setelah 25 Desember. Artinya pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah ini memang adalah 40 hari setelah kelahiran Yesus. Menurut hukum Yahudi, setelah 40 hari dari kelahiran seorang anak, maka ia harus diserahkan kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Apalagi kalau itu adalah anak sulung. Nah, kenapa anak sulung? Kita mengingat bahwa dulu ada 10 tulah yang ditimpakan kepada bangsa Mesir yang telah menindas bangsa Israel. Nah, tulah ke-10, tulah pamungkas, tulah yang terakhir adalah kematian anak sulung dari orang Mesir dan juga hewan ternak mereka. Nah, sebagai ungkapan syukur atas dari penyelamatan itu, yaitu melalui kematian anak sulung Mesir itu, maka anak-anak sulung bangsa Israel harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan persis itulah yang menjadi inti dari perayaan Yahudi, yaitu persembahan Yesus di Bait Allah, sebagai ungkapan syukur dari keluarga sesuai dengan tradisi Yahudi. Nah, berdasarkan ungkapan syukur keluarga kudus ini, keluarga-keluarga dan komunitas kita juga diajak untuk senantiasa bersyukur. Keluarga kita terutama juga diajak untuk sungguh mempersembahkan diri, mempersembahkan anak-anak dan cucu seturut dengan tradisi gereja Katolik. Tidak selalu berarti bahwa lalu anak-anak kita minta untuk masuk seminari atau masuk menjadi suster, ya. Tentu itu baik. Tapi sebenarnya persembahan yang harus wajib dan bisa dilakukan semua orang tua adalah apa? Pendidikan awal yang baik. Nah, bahkan pendidikan iman itu harus dimulai sejak seorang bayi masih dalam kandungan. Pada usia kehamilan tertentu, seorang anak, seorang bayi dalam kandungan itu sudah bisa mendengar, sudah bisa merasakan apa yang terjadi di dekatnya. Maka orang tua yang mendoakan dan berdoa bersama dalam masa penantian kelahiran anak, doa itu akan didengar juga oleh anak atau janin di dalam kandungan ibu. Juga di tahap-tahap berikutnya kita diajak untuk seperti keluarga kudus dari Nazaret yang sungguh-sungguh menjalankan
edukasi iman pada awal kehidupan seorang anak. Maka kita diajak untuk sungguh menyiapkan anak-anak kita untuk pembaptisannya, untuk komuni pertama, untuk krisma, ya, untuk 3 sakramen inisiasi yang awal sebagai wujud persembahan keluarga kita kepada Tuhan. Nah, kemudian inspirasi yang kedua, keluarga kudus di sini membawa burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ini adalah persembahan yang paling sederhana yang biasanya dipersembahkan oleh keluarga yang miskin. Dan betul memang keluarga kudus termasuk keluarga yang miskin, sehingga mereka membawa persembahan untuk orang miskin. Mereka tidak membawa kambing atau domba atau lembu dan sebagainya. Tetapi yang mereka persembahkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Jadi sebenarnya konsep persembahan dalam gereja itu pertama-tama bukan soal ekonomi. Pertama-tama bukan soal itu. Tetapi apa? Persembahan keluarga kita. Persembahan diri kita. Kita mendidik anak-anak dengan baik, itulah persembahan yang terbaik untuk gereja, untuk Tuhan. Bahwa kita dianugerahi dengan kelimpahan atau kita punya sedikit rezeki untuk dibagikan, tentu itu sangat baik. Ya, maka saya seringkali bergurau begitu ya, bercanda kepada para orang tua yang punya anak-anak yang masih kecil. Ya. Cara terbaik untuk menyumbang gereja itu adalah menyumbang anak-anak menjadi tenaga inti gereja, menjadi calon imam, suster, bruder, frater, dan sebagainya. Calon juga pemimpin umat yang baik, tokoh umat yang baik. Itu adalah persembahan yang pertama. Nah, persembahan yang berikutnya baru soal, misalnya, ya soal ekonomi, kita membantu gereja, dan sebagainya. Tetapi yang pertama adalah persembahan SDM. Ya, itu yang kemudian inspirasi yang ketiga, ini sangat menarik. Sebenarnya pesta 2 Januari ini dalam kalender yang dahulu, kalender liturgi sebelum reformasi liturgi, sebelum Konsili Vatikan kedua, itu disatukan dengan sebuah pesta lain, yaitu apa? Pesta purifikasi Bunda Maria. Nah, seperti tampak dalam ayat 21 yang tadi juga ikut saya bacakan. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ya, jadi menurut tradisi Yahudi itu ada kewajiban bagi seorang ibu yang baru saja melahirkan untuk melakukan kurban pentahiran diri. Karena dalam konsep Yahudi, ketika melahirkan itu ibu menjadi najis. Maka perlu mempersembahkan kurban supaya kenajisan itu ditahirkan, dinetralkan. Nah, yang menarik apa? Bunda Maria kan tidak punya dosa. Bunda Maria kan melahirkan Mesias. Maka sebenarnya Bunda Maria tidak menjadi najis. Ya kan? Yesus yang lahir tidak menajiskan Bunda Maria. Tetapi yang menarik apa? Bunda Maria dengan segala kerendahan hati tetap mempersembahkan kurban penahiran itu. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Dikatakan dalam ayat 22. Lalu ketika tiba waktu penahiran mereka menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Bunda Maria dan Bapak Yusuf tidak menggunakan privilege atau hak khusus mereka, tetapi agar tidak menimbulkan batu sandungan, mereka melakukan apa yang diwajibkan menurut hukum.
Ini kan sangat relevan dengan keadaan kita sekarang. Saat ini banyak sekali orang, mungkin juga kita, dengan enaknya menuntut hak khusus, menuntut keistimewaan. Entah karena punya jabatan, entah punya kenalan dengan ordal, orang dalam, entah karena dia punya uang dan sebagainya. Dia menuntut diperlakukan berbeda, diperlakukan istimewa. Dia boleh seakan-akan melanggar aturan karena dia punya jabatan, punya pengaruh, punya kenalan orang-orang penting dan sebagainya. Padahal keluarga kudus sendiri tidak menggunakan privilege itu, tetapi dengan rendah hati mengikuti hukum, mengikuti aturan seperti orang pada umumnya. Kita diajak untuk waspada terhadap diri kita yang seringkali tanpa sadar kita meminta hak khususnya. Loh, saya kan sudah banyak menyumbang gereja, saya kan sudah banyak membantu di lingkungan saya, maka sekarang saya berhak mengatur semuanya. Saya berhak mengatur gereja bahkan, ya. Saya berhak diberi kemurahan atau diberi fasilitas tertentu karena saya adalah donatur, atau karena saya pejabat saya bisa melakukan apapun yang saya lakukan, yang saya ingin lakukan. Ya, hal-hal itu adalah sesuatu yang kurang pas, ya. Maka saudara-saudari, sungguh sabda Tuhan pada hari ini mengetuk pintu hati kita untuk dengan rendah hati mempersembahkan diri kita, mempersembahkan pekerjaan kita kepada Tuhan, dan terutama mempersembahkan anak-anak dan cucu kita juga kepada Tuhan melalui pelayanan dalam gereja Katolik. Keluarga kudus mendoakan kita, dan Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan membagikan video edukasi Alkitab ini kepada orang-orang yang Anda kasihi, kepada mereka yang kiranya memerlukannya, misalnya para pengajar, para remaja, kaum muda, pengurus gereja, yang kiranya bisa juga menyampaikan pengajaran dari video ini kepada semakin banyak orang. Salam dari Biara Nasaret, Skolastika MSF Provinsi Jawa di kota Yogyakarta. Sampai jumpa kembali.